Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuthirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid An-Nur Bunalang rahimakumullah, syukur alhamdulillah di pagi ini kita bisa hadir untuk sholat subuh berjamaah yang dilanjutkan dengan kultum dalam rangka menambah wawasan keislaman kita sekaligus menambah mantapnya keimanan kita. Mudah-mudahan kehadiran kita di pagi ini diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang kami hormati, saya pagi ini sebenarnya saya bingung sedikit ya, mau menyampaikan apa itu. Ternyata kemarin mau saya sampaikan dan sudah saya sampaikan. Tapi mungkin ini ada hal baru juga terkait perintah-perintah Allah yang mungkin belum pernah kita dengar. Saya itu ngaji berang-berang puluh tahun ya belum pernah mendengar ayat itu diji oleh mubalik. Ayat ini ada di dalam Quran surat 5 ayat 35. Bunyinya begini, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah untuk sampai kepada Allah, dan bersungguh-sungguhlah di jalannya agar kamu beruntung. Nah, ini kita bicaranya wasilah. Muhammadiyah kata Pak seneng wasilah, tapi Quran memerintahkan wasilah, suruh mencari wasilah. Wasilah itu apa? Wasilah itu sebenarnya penghubung. Kalau saya dari rumah ke sini tadi naik sepeda motor, berarti wasilah saya sepeda motor untuk bisa sampai ke tempat ini. Nah, ini dimaksud wasilah di sini adalah bagaimana kita bisa sampai kepada Allah. Ini agak sedikit tinggi ilmunya. Rasulullah sampai kepada Allah di Sidratul Muntaha itu juga memakai wasilah. Apa wasilahnya? Wasilahnya itu adalah buruk. Nah, kalau orang mengatakan buruk itu apa? Buruk itu kilat. Jadi suatu alat yang kecepatannya luar biasa, sampailah ke sana. Maka dalam Quran itu disebutkan subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barokna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wasamiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan. Jadi Rasulullah tidak berjalan sendiri tapi diperjalankan. Berarti ada alat. Nah, alat itu disebut wasilah. Wasilah yang dimaksud di sini bukan manusia, tapi suatu frekuensi. Suatu frekuensi pribadi ini yang tidak semua orang bisa memiliki. Orang-orang khusus. Kalau kita frekuensi kita sudah memiliki channel dengan Allah, itu doa kita mudah didengar. Karena doa itu, ucapan orang itu kan tidak hilang, itu langsung berkembang begini, ditangkap oleh sinyal. Kalau sinyalnya cocok, walaupun jauh didengar. Kalau kita tidak punya channel itu, walaupun dari embok itu tidak dengar orang. Kalau kita di Irian Barat dengan di sini, karena kita channelnya sama bisa didengar, karena ditangkap oleh sebuah channel. Nah, saya pernah mendengar dari salah seorang ulama yang ahli sufi, profesor doktor juga ulama sufi juga. Itu dia bilang bahwa
wasilah itu adalah nurullah, cahaya Allah. Cahaya Allah itu dilukiskan oleh Allah dalam Quran surat Nur ayat 35. Allahu nurus samawati wal ard masalu nurihi kamiskatim fiha misbah al misbahu fi zujajah az-zujajatu ka'annaha kaukabun durriyu yuqadu min sajaratim zaitunatil la sarqiyati wala gharbiyah yakatu zaituha yudhi'u walau lam tamsasunar nurun ala nur yahdilahu linurihi mayyasa wa yatribullahul amsala linnas wallahu bikulli syai'in alim. Ini agak panjang sedikit. Jadi Allah itu pemberi cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah itu bagaikan sebuah lubang yang tidak tembus. Sebuah lubang yang tidak tembus. Di dalam lubang yang tidak tembus itu ada pelita. Ada lampu. Lampu itu berada di dalam kaca. Orang dulu itu nih anak lampu terus dikayak setum, kocok, tambah benter. Jadi sebuah lubang ada situ ada pelitanya, terus pelita itu di dalam kaca. Kacanya nggak main-main. Kaca itu seperti bintang yang berkemerlapan. Jadi murid tambah benter. Nah kemudian itu dinyalakan dari pohon yang diberkahi yaitu pohon zaitun yang tidak tumbuh sesuatu di sebelah timurnya dan tidak tumbuh pula sesuatu di sebelah baratnya. Minyaknya saja hampir-hampir meneranginya. Ya yakatu zaituha yudhi'u walau lam tamsasunar walaupun tidak tersentuh oleh api. Nurun ala nurin. Cahaya di atas cahaya. Yahdilahu linurihi mayasa. Allah membimbing cahayanya tadi kepada siapa yang dikehendakinya. Loh ini jadi masalah. Allah memberikan cahaya itu kepada siapa yang dikehendakinya. Lah orang pertama di orang Islam itu yang dapat cahaya itu adalah Rasulullah. Makanya dia bisa sanggup mampu menembus langit 7 langit untuk menuju ke tempat yang tertinggi di Sidratul Muntaha. Satu langit itu dalam kecepatan cahaya itu jutaan tahun. Padahal dia harus menembus 7 langit. Ya. Itu hanya ditempuh dalam waktu tidak sampai semalam. Luar biasa. Karena itu tadi, memiliki itu tadi. Naik itu tadi. Naik nurun ala nurin. Cahaya di atas cahaya. Nah inilah yang saya katakan ilmu tingkat tinggi. Karena yang diperintahkan untuk mencari wasilah tadi adalah orang yang iman takwa. Orang muslim belum. Iman takwa disuruh mencari wasilah. Nah wasilah ini bisa kita dapatkan kalau hati kita selalu hidup. Kalau hati supaya bisa hidup harus selalu berzikir. Lah ini sulit. Kelihatannya gampang omongan, tapi sulit dilaksanakan. Padahal perintah Allah itu dalam Quran itu orang yang berzikir itu yang disebut ulil albab itu adalah berzikir dalam keadaan apapun. Dalam keadaan berdiri, dalam keadaan berbaring atau dalam keadaan duduk. Itu cirinya. Jadi kedekatan seorang hamba kepada Allah ini luar biasa. Akhirnya menghasilkan itu. Nah maka kedudukan kita di hadapan Allah itu seberapa besarnya, itu tergantung seberapa besar kita menempatkan Allah pada diri kita sendiri. Itu sebenarnya. Nah makanya ketika orang itu senantiasa berzikir, tadi yang kemarin itu sudah saya sebutkan. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang beriman itu apabila disebut Allah bergetar hatinya. Oh ini angel. Ya, kalau kita konsentrasi terus sering begitu komunikasi bisa. Saya itu pernah belajar begitu juga. Tidak bisa langgeng sih. Bisa merasakan itu, tapi tidak lama. Nah ini dibutuhkan konsentrasi terus-menerus hubungan kita dengan Allah. Ya. Kalau kita cinta itu gampang, selalu ingat
Kalau panjenengan cinta mbak ibu arek-arek biyen selalu ingat. Nang ndi eling iko. Karena apa? Cinta. Kalau kita tidak pernah ingat, berarti tandanya kecintaan kita kurang. Lah kecintaan kita itu rata-rata mesti kebanyakan lebih tinggi urusan dunia daripada cinta kepada Allah. Rata-rata. Maka kondisi seseorang dibandingkan orang ahli zikir itu beda. Orang ahli zikir akhirnya menjadi kekasih Allah. Kalau kekasih Allah itu kalau meninggal dunia tidak susah. Karena apa? Dia cepat-cepat ingin bertemu dengan kekasihnya. Kalau kita kan ada rasa takut-takut begitu. Karena apa? Persiapan kita kurang sebenarnya. Walaupun kita sebenarnya sudah mengakui bahwa kita juga akan mati. Tetapi kesiapan kita juga kurang. Makanya ketika orang itu ahli zikir, lalu nur cahaya Allah itu masuk ke dalam dada, ke dalam hati, Rasulullah mengatakan, Innan nura idza dakhalal qalba in fasaha wan saroha. Apabila nur Allah itu sudah masuk ke dalam hati, maka hati itu menjadi tenang dan lapang. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah yang seperti itu ada tandanya? Lalu Rasulullah menjawab, at-tajafa antaril hurur. Orang itu menjauhkan diri dari daril hurur. Daril hurur itu adalah dunia. Karena dalam Quran disebutkan mama khayatud dunya ila mata'ul hurur. Tidaklah kesenangan dunia itu kecuali kesenangan yang menipu. Hurur itu bahasa Arabnya kalau wong Jawa ghurur. Jadi artinya kita menjauhkan diri dari dunia itu maksudnya supaya tidak kedonyan. Ya. Kalau kita punya uang 1 miliar kemudian kita letakkan di lemari, itu benar. Yang tidak benar jangan diletakkan di hati. Kalau diletakkan di hati, kalau ingin keluar, ingin dikeluarkan abot, soal cinta. Kalau ingin pisah sulit. Ya. Kalau terpaksa pisah mesti sakit. Itu cinta. Kemudian nomor 2 adalah kembali kepada negeri kelanggengan. Negeri kelanggengan itu sadar bahwa dia akan kembali ke akhirat. Di dunia ini hanya mampir untuk menanam. Kemudian di akhirat soalnya mengetam, panen. Yang nomor 3 ini lebih mengerikan lagi, bukan mengerikan, lebih spesifik. Wal istidadu lil mauti qabla nuzulul maut. Orang itu mempersiapkan kematiannya sebelum kematian itu datang kepadanya. Ini luar biasa. 3 karakter ini kalau dimiliki seseorang luar biasa. Ya, jadi selalu menjaga dirinya agar selalu berada di dalam kebaikan. Ini ahli zikir. Nah kalau sudah seperti ini ya ayat-ayat yang tadi masuk semua. Masih disebut Allah bisa bergetar memang itu. Memang saya pernah belajar zikir itu. Bahkan mengikuti torekoh itu pernah. Karena dulu saya memang diri saya itu keras luar biasa. Pokoknya orang nggak cocok sudah, nggak pernah. Terus itu saya koreksi juga bagaimana hati saya bisa lembut. Saya mengikuti seperti itu. Ternyata juga dikecewakan. Akhirnya saya keluar lagi. Tidak cocok dengan yang saya cari. Gitu ya. Jadi kalau dalam yang saya sampaikan tadi, Profesor Doktor tadi mengajar zikir itu bagaimana. Zikir itu ada 2. Zikir jahar dan zikir sirri. Zikir jahar itu diucapkan. Ya, diucapkan dengan mulut. Nah, zikir sirri diucapkan dengan hati. Ayatnya ada di dalam Quran surat Al-A'raf, saya lupa ayatnya. Zikir binafsi dengan hati. Itu sing ngomong atine. Nah, sing ngomong atine seluruh tubuh ini mendengar. Ya, walaupun kita nggak bunyi, tapi terdengar sangat keras. Karena konsentrasi kita tinggi di situ. Lah itu akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Nanti kalau sering zikir itu akhirnya hati menjadi hidup. Kalau menjadi hidup, maka ketika ada cahaya Allah akan memantul kepada kita. Maka biasanya orang yang ahli zikir itu memiliki kelebihan. Biasanya ilmunya lebih tinggi dari hal-hal yang tidak umum. Ya, bisa ngomongnya kadang-kadang pas sama itu. Salah satu contoh misalnya
Itu kan apa? Pantulan cahaya Allah masuk ke dalam hati ahli zikir. Ya, saya kira itu aja dalam rangka menambah wawasan kita terkait dengan perintah Allah, merealisasikan hasil puasa kita sebagai orang iman takwa diperintahkan oleh Allah untuk mencari wasilah. Nah, wasilah itu bukan manusia tapi nurullah tadi, cahaya Allah. Orang-orang dalam refleksi hadisnya itu Rasulullah itu mendapatkan cahaya itu wujudnya buruk, berarti seperti binatang gitu. Padahal buruk itu adalah kilat, kecepatannya laksana kilat. Pun mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa memberi wawasan kepada kita untuk menambah ilmu-ilmu tentang keislaman kita. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.